Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erlika Snabrus Nulingga dengan NIM 210306140 dari Peternakan B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme air pada ternak dengan dosen Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Yang pertama yaitu sistem kompensasi tubuh. Keseimbangan asam basa adalah saat konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan sel. pH normal pada manusia adalah 7,4. Yang pertama yaitu sistem dapar darah. Dapar atau buffer mengandung asam lemah dan basa konjungsi, atau sebaliknya, dapat menjaga pH suatu larutan meski terjadi penambahan ion H negatif maupun ion OH positif. Titik tengah diekspresikan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch sebagai pKa. Persamaan ini digunakan untuk mengukur pH pada larutan dapar, garam bikarbonat atau BHCO3, dan asam karbonat atau HHCO3. Ion bikarbonat akan berubah menjadi asam karbonat, kemudian membentuk CO2 bila darah menerima zat basa. Asam karbonat berubah menjadi ion bikarbonat. Untuk mempertahankan perbandingan 20:1, CO2 di paru-paru akan larut dalam darah membentuk asam karbonat. Dan yang kedua yaitu sistem respirasi, yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbodioksida serta uap air, melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, dan transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma atau sedikit, dan O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma atau sedikit, asam karbonat larut dalam plasma, ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb dengan 20%, dan garam bikarbonat dengan 70%. Peranan sistem pernapasan dalam keseimbangan asam dan basa mengatur kandungan H2CO3 darah dengan mengatur ventilasi, ekskresi, rentisi CO2. Sistem ekskresi mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H positif di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na, sekresi ion H negatif di tubulus distal ditukar dengan Na positif dan membentuk amenia di tubulus distal menggantikan NH positif yang terpakai untuk NO2. Sistem ekskresi melebihi ginjal dimulai dari darah, dari aorta menuju glomerulus atau filtrasi, protein tetap berada di pembuluh darah dan terbentuk urin primer. Tubulus contractus proximal menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Terbentuk urin sekunder yang mengandung urea. Tubulus contractus distal atau terjadi augmentasi yang melepas zat berlebih ke dalam urin dan terbentuk urin sebenarnya. Tubulus contivictus, rongga ginjal, ureter, dan kandung kemih, uretra, urin keluar dari tubuh. Dan yang kedua yaitu proses metabolisme air pada ternak. Pertama yaitu air diminum masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Kedua yaitu air masuk melalui pembuluh kapiler dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Ketiga yaitu air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya terjadi pada organ hati ternak. Air membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kelima, air menuju ginjal ternak. Air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama urin ternak. Sumber air untuk ternak berasal dari yang pertama yaitu air minum. Air minum dalam ternak yaitu air yang bersih dan segar, bersuhu ruang, dan
dan bebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya atau kimia. Yang kedua yaitu air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan juga rumput. Dan yang ketiga yaitu air metabolik yang dapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Dan cara menghitung air metabolik yaitu yang pertama yaitu zat makanan, air metabolik hasil oksidasi, rata-rata kalori atau kalori, air metabolisme per 100 kalori. Yang pertama ada karbohidrat yaitu 60, rata-rata kalori 400 dan air metabolisme per 100 yaitu 15,6. Dan yang kedua yaitu protein atau dan air metaboliknya 42 dan rata-rata kalorinya 400 dan air metabolik per 100 kalori yaitu 10,5. Dan lemak air metabolik hasil oksidasi yaitu 100 dan rata-rata kalori yaitu 900 dan air metabolik per 100 kalori yaitu 11,1. Nah, air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein kali 4 sama dengan 40 kalori dan 220 gram lemak kali 9 sama dengan 180 kalori. 55 gram KH kali 4 sama dengan 220 kalori. Jadi total dari semua yaitu 440 kalori. Dan 40 kalori menghasilkan 40 kali 0,5 kalori sama dengan 4,2 gram air metabolik dan 180 kalori menghasilkan 180 kali 0,18 kalori dan menghasilkan 19,98 gram air metabolisme dan 220 kalori menghasilkan 220 kali 0,150 kalori sama dengan 33 gram air metabolisme. Jadi total dari semua ini yaitu 57 gram air metabolisme. Bila energi ransum 100 kalori, energi metabolik maka air metabolik yang diperoleh yaitu 2500 kali 0,19 gram. Jadi jumlahnya yaitu 3,225 kali 5,0129 adalah air metabolik yang dihasilkan setiap 1 kalori energi. Sedangkan sumber air dapat berasal dari air metabolik sama dengan 327,5, air pada makanan yaitu 750 dan air minum sama dengan 1677,5. Jadi totalnya yaitu 2750. Sedangkan kebutuhan air rata-rata sebanyak 2,8. Sehingga 1677,5 gram harus dipenuhi dan air minum. Dan faktor pengaruh ekskresi dan kebutuhan air yaitu yang pertama hilangnya air lewat kulit atau pada mamalia umumnya akan melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Dan yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Dan yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Dan yang keempat yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata dalam hilangnya air.
Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses, yaitu ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kambing. Nah, demikian video yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih.